Seandainya engkau berbuat dosa, engkau berbuat maksiat, ditunda hukumannya, itu sesungguhnya istidraj. Engkau sedang dibiarkan. Dan itu sebetulnya engkau berhadapan dengan bom waktu. Kalau niku terus niku yang niku wah lah. Ya mung maksiat yo jalan terus. Tapi kok yo uripe kok yo penak terus nih niku. Terus yo enten sing bahkan yang sampai apa tadi tetangga iki ngomong kuwi wis ora tau ibadah. Apa gaweane ngelek-ngelek kok uripe kok yo apa uripe kok seneng terus ki ya tenan. Iku rahasiane napa sajen? Hati-hatilah ketika kamu mendapatkan satu situasi dan kondisi ketika engkau banyak maksiat, ketika engkau banyak salah dan dosa, tapi hidupmu tetap enak, engkau tetap dicukupi, engkau tetap dimuliakan di dunia ini. Itulah yang disebut istidraj. Sungguhnya engkau sedang dibiarkan sama Tuhan. Seandainya engkau berbuat dosa, engkau berbuat maksiat, ditunda hukumannya, itu sesungguhnya istidraj. Engkau sedang dibiarkan. Dan itu sebetulnya engkau berhadapan dengan bom waktu. Memang ada sih satu golongan manusia, seseorang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan salah dan dosa. Ibadahnya terlihat kurang, bahkan mungkin terlihat tidak pernah beribadah. Kemudian di dalam menjalankan kehidupannya, banyak menyakiti hati orang. Tapi hidupnya kok enak. Hidupnya serba berkecukupan, serba berkelimpahan. Dan bisa dibilang mereka menemukan yang namanya kemuliaan duniawi. Disitulah istidraj. Allah membiarkan dirinya. Istilah Jawa itu dilulu, dibiarkan, diujo kayak gitu. Akan tetapi gini, bicara tentang istidraj ini, kalau bicara tentang kemaksiatan, kita kan nggak tahu maksiat apa yang dia lakukan di belakang kita. Kan kita nggak mungkin meneliti dan menghakimi orang bermaksiat dengan sembarangan. Kita kan nggak tahu. Dan yang kedua, masalah ibadah yang mungkin tidak nampak oleh kita. Mungkin dia menyembunyikan ibadahnya. Nah, yang jadi soal adalah nampak dia menyakiti hati banyak orang, termasuk menyakiti panjenengan lah. Jenengan pelaku orang yang disakiti, benar. Kemudian jenengan dikhianati, jenengan difitnah, terus kemudian direndahkan, dibunuh karaktermu, dimatikan kehormatanmu, dirampas rezekimu. Tapi sampean melihat dia kok enak-enak aja. Nah itu istidraj aja di situ. Ada satu daya negatif yang dia tanam, tapi tidak segera diberikan pengadilan. Itulah pembiaran. Tapi kalau bicara kayak gini, hati-hati loh, jangan sampai kita malah justru untuk menilai banyak orang, meneliti dan menelaah kekurangan-kekurangan orang. Enggak, ini untuk kewaspadaan kita. Kita harus ingat, ada satu dalil yang mengatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa melakukan kebaikan sebiji zarah, dia akan diketahui. Dan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Dan barang siapa melakukan satu keburukan, sebiji darah pun, sekecil apapun, selembut apapun, dia akan tetap diketahui oleh Allah dan disaksikan oleh semesta alam. Berhubungan dengan istidraj ini, sebetulnya keburukan, kesalahan, dosa seseorang sekecil apapun yang berhubungan dengan merugikan orang lain, ini diketahui oleh Allah dan disimpan menjadi sejarah kehidupan semesta. Dan suatu saat nanti dia akan mengambil apa yang dia tanam. Istilah Jawa ini kan, sapa nandur bakal ngunduh, sapa gawe bakal nganggo. Siapa yang menanam dia akan menuai, dan siapa yang berbuat dia akan memakainya. Jadi itu ditunda penghakiman oleh Allah yang maha menghakimi. Itulah istidraj. Suatu saat nanti, tunggu saja kapan meledaknya bom waktu itu. Saya mengatakan bom waktu karena tinggal tunggu waktu. Entah kapan, terserah Allah. Ya. Makanya saya pun takut dengan istidraj itu. Makanya kita sering harus banyak-banyak istighfar, banyak minta maaf pada orang-orang yang kita sakiti. Terus kita sering mendoakan orang-orang yang tersakiti. Itu supaya kita terbebas dari istidraj itu. Hati-hati membawa diri, hati-hati membawa budi pekerti. Karena itu semuanya tersimpan dalam persaksian alam semesta. Semesta langit, semesta bumi. Dan itu diketahui oleh yang maha menguasai, Allahu al-Basir, Allah yang maha melihat. Itu. Jangan sampai ketika bom waktu itu meledak, kita akan menuai kehinaan, kenistaan. Dan disitulah yang disebut pengapesan. Apes. Entah kapan, mungkin di saat hidupnya dia akan menuai itu. Yang jelas itu bom waktu, akan meledak nanti. Yang paling repot lagi adalah itu dia tuai ketika menghadapi sakaratul maut. Makanya ada istilah mati hino, mati nisto, mati nelongso. Itulah kalau di dalam Islam dikatakan su'ul khatimah. Tidak usah kepengen kemuliaan, keberlimpahan, keindahan yang dia dapatkan dari hal-hal yang menghalalkan segala cara. Jangan. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai itu. Makanya ada satu doa, semoga kita diberikan berkah di dalam kerezekian kita. Makanya kalau mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian kita dibebaskan dari yang namanya fitnah sebelum mati, ketika mati, dan setelah mati. Itu benar-benar kita memohon kepada Allah dengan taqarruban kita. Jangan sampai kita masuk dalam golongan orang-orang yang diberikan istidraj. Contohnya banyak. Waktu mudanya luar biasa. Kayak apa tuh? Kayak sultan nih. Tapi di titik tertentu rontok semuanya itu. Akhirnya yang muncul adalah kehinaan. Nah, itu istidraj yang saya terangkan adalah istidraj yang mungkin mendapatkan keberlimpahan dan kemuliaan. Ada istidraj yang lebih ngenes lagi, Mas. Lebih menderita lagi. Apa itu? Sudah miskin, terhina, tidak dianggap orang, dianggap sampah masyarakat. Tapi hidupnya penuh maksiat. Rezekinya dia dapatkan dari merugikan banyak orang.
Selain itu, tidak pernah ibadah pada Allah. Wah, semakin lama semakin miskin, semakin terhina, semakin mentit penderitaannya. Tapi dia tidak sadar dan tidak pernah sadar untuk mendekatkan diri pada Allah. Tidak pernah membuka pertobatan pribadinya. Dan akhirnya setiap hari temannya adalah rintihan, keresahan, kegelisahan, mengeluh, dan lain sebagainya. Allah membiarkan itu. Itulah istidrat yang lebih menderita. Allah membiarkan dirinya dalam penderitaan itu dan membiarkan dia jauh dengannya. Allah tidak pernah memanggilnya, tidak pernah membuka hatinya. Itu adalah istidrat yang lebih pedih kalau kita mendapatkan itu. Kayak gitu, Mas. Kalau umpamanya hidupnya sudah penuh dengan kekurangan, penuh dengan kehinaan, kemudian tingkah lakunya banyak maksiat, merugikan banyak orang, tidak beribadah, fitini wa dunya wal akhirah, apa yang diharapkan? Makanya kasihan mereka. Ya, orang-orang kayak gitu perlulah kita tebar doa. Makanya selaku penganut ajaran Islam, rahmatan lil alamin, doakan mereka supaya mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Orang-orang yang istidrat yang kedua ini, kasihan mereka. Makanya ada perintah dari Kanjeng Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah ilmuku walaupun hanya satu ayat. Itu untuk menyadarkan mereka itu. Tapi kalau orang yang istidrat kayak tadi, yang pertama tadi, waduh, ya kita mau menasihati kayak apa? Yes, serahkan saja pada Allah kayak gitu. Hati-hati dengan istidrat. Wah, naudzubillah, jangan sampai kita kena itu. Wis, kalau udah kayak gitu, saya pun no comment. Wis, no comment. Saya nggak berani bahas lebih dalam. Makanya gini, saya pernah viral di YouTube, banyak orang kenal saya. Saya takut ini istidrat. Saya kemana-mana itu banyak yang kenal. Saya harus takjrid dengan itu, jangan sampai ini hanya istidrat. Saya benar-benar hati-hati menghadapi keadaan seperti itu. Terus ini saya banyak ngoceh di YouTube. Kok kesannya saya itu pinter. Saya pun hati-hati, Mas. Saya itu aslinya pinter juga enggak. Ya mungkin ini Allah hanya merestui bahwa pola pikir saya, daya pikir saya yang menghasilkan satu bedaran-bedaran ilmu tasawuf mungkin diterima banyak orang mungkin. Dan saya takut itu istidrat juga. Jadi apa sih yang bisa kita banggakan dari seorang manusia? Manusia itu tidak ada yang pandai, cuma dipandaikan. Tidak ada yang kaya, cuma dikayakan. Tidak ada yang mulia, cuma mereka dimuliakan. Tidak ada manusia itu baik, cuman sebetulnya dia hanya ditutup keburukannya, makanya nampak baik. Nah kalau udah kayak gini, mau menyombongkan apa gitu, mau membanggakan apa gitu. Ya, makanya hati-hati, tetap jaga tauhid, jaga kesadaran cipta rasa karsa kita agar selalu bergantung pada Allah yang maha belas kasih, maha ridho atas sifat belas kasihnya kepada umatnya yang selalu menggantungkan jiwanya, pribadinya kepadanya. Kayak gitu, Mas. Semoga kita termasuk orang-orang yang memegang yang namanya Allahus Samad, yang memegang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
yang memegang la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, dunia sudah kayak gini, hati-hati ya.